Nah, itu kan bisa mengefisiensikan waktu, tenaga, biaya. Big goals need big plan. Jangan berhenti di tahap realisasi atau merealisasikan idemu, tapi Halo insan muda Waskita, selamat datang di podcast perdana Waskitalk BMN Muda. Kebetulan ini ya episode pertama kita ya. Jadi Betul kita banget. kayaknya perkenalan dulu. Oke, gue Bagus Wira. Sama gue siapa nih? Dan gue Sasi. Pada kesempatan kali ini kita ada kedatangan tamu nih, yaitu dari pemenang juara 1 Eagle Award tahun 2022 kategori inovasi produk. Keren banget Mungkin sih. boleh perkenalan dulu kali ya. Mungkin di sini banyak yang pada belum kenal. Silakan. Ya, silakan. Sesuai absen. oke. Nama gue Randi dari Risk Management dan PMO Division. Nama gue Andi dari Center of Excellence Division. Ya. Oke. Wah, Kami keren dari banget. Andi Randi. Oh, harus segitunya. Harus ada Andi Randi itu. Menuju 2024 dia. Betul. Udah ada logonya. Oh, baiklah. Oke, jadi kalian udah berapa lama nih, Mas Randi sama Mas Andi udah kerja di Waskita? Mas Randi duluan deh. Bareng kebetulan masuknya. Kalian satu kelas? Iya, satu kelas, satu bareng. Satu letting. Satu letting. letting. Oke. Udah 5 tahun lebih ya, 5 dari 2017. Oh, Jalan udah 6 ini. Jalan 6 tahun. Jalan Wah, 9 mantap tahun. sih. Udah lama juga ya. Iya. Iya, Keren. kayaknya. Berarti udah semua badai perusahaan itu udah mengalami lah Oh, ya. sudah menikmati atau merasakan Asam dan garam. Waduh. Emang ada badai apa? Ya, kurang Ya, tahu ya. apa Ada gitu kan? kayak. Ya apa Ya. mungkin. Tapi harusnya nggak ada kan, kalian udah menang kan, keren Oh, iya, kalian. Betul. Oke. Gimana sih awalnya waktu pertama-tama nih menciptakan inovasi ini? Mungkin bisa dijelaskan dulu sih awal kepikirannya tuh gimana gitu. Awal kepikiran itu kami sebenarnya kan dari background yang sama, dari kampus yang sama, satu teman kampus, satu angkatan, satu jurusan. Terus kebetulan waktu itu lagi ketemuan nih, ngobrol-ngobrol santai lah, main biasa di suatu kafe gitu kan. Ya sempat kepikiran ngobrol-ngobrol santai, kayak itu kan sudah post covid ya, sudah vaksin kedua lah kurang lebih. Jadi dari situ tuh kita ngobrol-ngobrol kayak gimana sih perkembangan teknologi terutama di gap year akibat dampak covid yang berakibat sama perusahaan-perusahaan. Nah, waktu saat itu kan perkembangan teknologi sangat masif, terutama pada aspek spasial atau perencanaan lokasi, kecerdasan berbasis lokasi dan sebagainya. Nah, bahkan kebetulan waktu itu ada salah satu dari teman kami juga, dia mau rencana franchise toko kopi kecil-kecilan lah. Ternyata salah satu syarat atau requirement buat franchise itu dia mengharuskan menggunakan analisa spasial. Maksudnya hanya dari perusahaan kopi kecil yang ingin ekspansi franchise-nya itu sudah pakai kecerdasan spasial. Masa dari Waskita sebagai perusahaan BUMN dan konstruksi yang proyeknya ada di mana-mana masih belum maksimal dalam menerapkan itu. Nah, dari situ jadi kepikiran apa sih yang bisa kita kasih atau kita berikan dari data-data yang ada di Waskita itu untuk menjadi suatu inovasi produk. Kurang lebih seperti itu sih. Wah, keren banget. Kita perlu tahu nih Mas, tongkrongannya kafe mana nih. Kita gali-gali lebih dalam. Iya Nah, nih. awalnya tuh idenya gimana sih? Ide atau gagasan utamanya sehingga kalian bisa kepikiran nih. Jadi kita ingin menggali lebih dalam. Gagasan utamanya gimana kira-kira? Siapa yang mau jawab? Mas Andi, Silakan. Mas Intinya Andi. sih Waskita ini punya banyak banget data ya. Banyak banget data
yang pastinya udah dikumpulin dari zaman dulu sampai dengan sekarang, dan banyak banget data itu tidak terlepas dari aspek spasial atau keruangan, atau mungkin kita nggak usah berat-berat bahasnya ya, lokasi lah, mempunyai aspek lokasi. Nah dari situ aja kita tuh bisa menyelesaikan berbagai masalah nih. Misalnya contohnya dari bidang pengiriman material, kita bisa tahu sebenarnya rekanan atau vendor material kita tuh yang terdekat sama kita tuh di mana sih dari project. Kemudian selain lokasi vendornya, bisa juga nentuin rutenya nih, nanti dia bisa lewat mana sih si jalur pengiriman barangnya ini. Nah ini sebenarnya memang yang udah lebih dulu menjalankan ini biasanya ya bidang-bidang supply chain kayak ekspedisi pengiriman barang yang seperti itu dia udah udah advance lah ininya perkembangannya. Nah Iya. makanya kita coba gimana sih kalau misalkan kita ini menganalisa nih apakah kita bisa memanfaatkan data itu juga nih buat kepentingan perusahaan supaya nantinya bisa memberikan manfaat juga buat perusahaan sendiri gitu. Untuk mengefisiensi banyak hal juga ya, waktu, Betul. tenaga, Betul. biaya. Betul Betul. sekali. Banget, iya inovasinya ya. Nah, seperti yang tadi udah dijelaskan sama Mas Andi sama Mas Randi nih, si data geospasial ini tuh sebenarnya punya peranan penting nih dalam produksi di proyek gitu kan ya, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu proyek. Nah, bagaimana sih peran si data geospasial ini dalam monitoring real time untuk pelaksanaan proyek? Silakan siapa yang mau jawab? Ya, oke. Oke, jadi lebih ke ini ya, monitoring real time project ya. Jadi mungkin seperti yang sebelumnya udah saya jelasin, kan kita mengambil topik utamanya itu tentang kecerdasan spasial ya, dimana kita memanfaatkan banyak sekali data-data berbasiskan lokasi di sekitar project ini yang bisa dimanfaatkan ya seperti tadi yang dijelaskan. Apakah dia bisa mengatur pengiriman barang, atau mungkin dia bisa mengatur tentang safety mungkin ya, atau bisa juga di bidang produksi. Nah hal-hal seperti inilah yang kita manfaatkan untuk mengatur atau mengambil kesimpulan dari persebaran lokasi-lokasi proyek yang ada di waskita di seluruh Indonesia. Itu nantinya kita bisa mengambil analisa kesimpulan untuk membuat keputusan apakah mungkin ada proyek yang terlambat pekerjaannya, mungkin karena tadi yang bisa jadi material atau mungkin bisa jadi kurang orang gitu. Nah itu bisa dibantu dengan proyek yang ada di terdekat dengan proyek tersebut. Nah itu kan bisa mengefisiensikan waktu, tenaga, biaya dari situ, sehingga kita nggak perlu keluar effort lebih lagi. Misalkan ada proyek yang di Indonesia Timur, kita bantunya dari yang di barat gitu. Nah itu kan terlalu jauh gitu. Nah ini supaya kita bisa melihat lebih komprehensif sih si monitoring proyeknya ini dibantu dengan kecerdasan lokasi tersebut. Nah ini harapannya juga supaya bisa supaya bisa membantu stakeholder kita, kan banyak nih ya. Mulai dari tahapan project, kemudian dari unit bisnis, dari corporate office, itu tuh bisa melihat gambaran utuh dari project itu tuh bagaimana sih. Nah ini sebagai salah satu poin untuk membantu produktivitas dari project kita masing-masing. Karena kan masih banyak lagi dari sisi finance, dari sisi risk management, dari sisi lainnya. Nah itu juga sebagai komplementer lah nantinya. Itu. Ini keren banget sih Mas Bagus. Iya sih. Kan sesuai dengan visi misi perusahaan nih, digitalisasi nih gitu kan. Oke. Nah tapi dari sana itu kadang pernah muncul masalah nggak? Misalnya kayak terkait dengan datanya itu kan terkadang di update-nya itu nggak secepat yang sesuai dengan perkembangan gitu loh. Misalnya ada nggak atau gimana tanggapan kalian tentang data yang tidak relevan dengan keadaan yang ada di situasi lapangan gitu? Terkait data ini memang banyak kendala ya, terutama apalagi kalau kita pakai inputan data yang open source atau gratis. Itu sudah pasti update-nya berkalinya lama atau enggak cepet lah, enggak.
terutama kan karena data citra ini kan menggunakan satelit, jadi biaya yang dibutuhkan untuk mengambil citra satelit itu juga nggak murah. Tapi ada juga yang menyediakan memang data-data berbayar. Nah, kita sesuaikan sama kebutuhan kita dengan skala berapa, dengan kebutuhan sedetail apa, itu yang harus diupdate secara berkala atau secara kebutuhan real time-nya lebih cepat, itu yang kita prioritaskan. Sementara untuk lokasi-lokasi yang memang tidak membutuhkan update data secepat itu atau terbaru itu, masih bisa kita prioritaskan di yang ke belakang. Nah, selain itu juga semakin banyak data kan pasti akan semakin bagus. Iya, Betul. benar-benar. Nah, salah satu tujuan inovasi ini juga untuk membuat teman-teman proyek itu bisa langsung involve di update data tersebut. Jadi memang perlu membutuhkan bantuan teman-teman proyek. Data-data spasial, terutama data-data lokasi proyek, jalan akses, kondisi real setelah ada proyek akan dibangun. Nah, itu yang memang perlu update secara berkala, itu bisa nantinya akan diupdate oleh teman-teman proyek sendiri. Jadi kita nggak cuma pakai data dari luar, tapi kita juga bisa mencari data terutama di lokasi sekitar proyek. Jadi kurang lebih itu. Kolaborasinya keren banget ya Keren antara banget dari sih, corporate pasti office, sih. setiap proyek, apalagi kan proyeknya ini nggak maksudnya nggak di satu titik ya, di Iya. hampir keseluruhan Indonesia gitu. Bahkan sampai di luar negeri kan. Iya, ada proyek-proyek overseas, kita, ada ke luar gitu. negeri ya, keren banget sih. Nah, kalau untuk implementasinya sendiri nih, siapa aja sih stakeholder yang terlibat sih dalam implementasi si geospasial ini? Stakeholder ya. Tadi pertama mungkin bukan hanya stakeholdernya ya. Jadi secara utuhnya itu bagaimana kita mengelola data dari kita untuk kita. Jadi apabila di tahap project pasti stakeholdernya di manajemen project, kemudian ada owner projectnya itu sendiri, ya mungkin dari jalan tol ada ownernya gitu, atau mungkin dari proyek gedung ada ownernya. Nah itu kemudian juga ada konsultan yang ada di project. Nah itu mereka bisa berkolaborasi di situ. Kemudian dari segi internal kita sendiri juga itu ada dari manajemen unit bisnis yang memonitor jalannya project, itu juga menjadi stakeholder di sini atau user, sehingga nantinya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sekarang ini sedang dikembangkan juga untuk portofolio kita, portofolio project-project yang sudah dikerjakan waskita itu kita kumpulkan dari segi lokasinya, dari segi pengalaman pekerjaannya, metodenya dan lain sebagainya. Nah itu nantinya bisa jadi bahan untuk marketing kita karena kita kan di overseas juga sedang banyak mencari project di luar negeri gitu. Nah itu kita bisa ngumpulin tuh dulu project-project yang kita kerjakan di luar negeri itu apaan aja sih. Jadi lengkap portofolio kita tuh udah pernah kerjain project apaan aja. Kemudian dari stakeholder tentang ini masih internal yang mengatur tentang produksi atau production, itu dia juga bisa lebih cepat untuk mendapatkan informasi tentang isu project, kemudian juga alasan kenapa sih isu ini bisa terjadi. Nah itu bisa lebih connect tuh kenapa nih bisa kejadian progres tidak tercapai. Oh karena jalan aksesnya ternyata rusak. Di mana sih kita bisa bikin jalan akses baru di sini. Nah itu tuh bisa lebih teknis kita menjelaskannya. Kemudian ya lebih tinggi lagi ya udah ke level corporate office, itu udah bisa ngelihat secara keseluruhan nih di seluruh unit bisnis, atau mungkin bahkan ke anak perusahaan ini potensi-potensi apa sih yang bisa kita kembangin. Jadi memang sebenarnya semua orang bisa ikut mengisi platform ini dan juga bisa mengambil manfaat dari situ, sehingga keputusan yang diambil tuh bisa tepat dan diambil secara cepat gitu sih. I see. Bisa tepat sasaran. Kolaborasi ya kata kuncinya. Kolaborasi. Kalau untuk tantangannya nih, selain tadi yang terkait dengan data real time atau enggak, sebenarnya apa aja sih tantangan untuk implementasi si geospasial? Oke. Tantangan utama ya. Betul. Menurut saya tantangan utamanya itu
adalah di gimana sih apabila inovasi ini diimplementasi, bagaimana respon teman-teman, terutama teman-teman di project. Tantangannya adalah gimana caranya agar mereka merasa terbantu dengan adanya inovasi. Kan nggak mungkin kita bikin inovasi tanpa ada tujuan untuk membantu mempermudah pekerjaan teman-teman kan. Jadi tantangan utamanya adalah gimana sih agar inovasi ini memberikan dampak langsung untuk membantu mereka merencanakan suatu kebutuhan atau merencanakan suatu langkah keputusan agar menghasilkan sasaran yang tepat guna dan dibutuhkan. Nah, selain dari situ tadi tantangannya adalah nggak semua orang belum menyeluruh lah pengetahuannya terkait kecerdasan lokasi ini. Jadi fungsinya buat apa, lalu penggunaannya itu digunakan di mana, dan dampaknya seperti apa, efeknya seperti apa. Nah, itu yang harus sering-sering kita sosialisasikan sama kita ya ukur kebermanfaatan, kita ukur lah ya. kebermanfaatan, Dievaluasi dievaluasi ya. Oke. Tuh. Oke. Nah, untuk harapan kalian nih, kalian udah kerja keras kan. Betul. Ya, kerja keras banget nih sampai Menyalurkan membutuhkan banyak ide, ada ide. pemikiran. Itu nggak gampang loh. Iya, betul Ide itu nggak banget. gampang loh. Ide yang bisa direalisasikan itu benar-benar butuh waktu, usaha, kerja keras. Harapan kalian gimana untuk waskita? Harapannya ya kepake. Iya, harapannya kepake sih. Tapi sudah terpakai kan, sudah berjalan dengan baik harusnya. Sebenarnya di tahapan dimana kita nggak bisa ngasih suatu solusi secara mentah-mentah gitu. Jadi solusi ini kita kembangkan awalnya juga sebagai suatu platform yang luas banget, bisa mencakup semuanya. Nah, ini sambil berjalan, sambil implementasi, mungkin teman-teman insan waskita yang di sini tahu ada perkembangan WebGIS waskita. Itu juga sebenarnya platform yang kita gunakan untuk implementasi spatial intelligence ini. Nah, di sini bener-bener solusi yang kita berikan itu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Seperti contohnya kita lagi marak banget nih proyek IKN. Nah, proyek IKN ini tuh kan ngumpul ya di satu lokasi yang sama. Nah, kita tuh udah melakukan survei, udah melakukan pengumpulan data, desain, kemudian juga ada jalur-jalur yang sudah memetakan jalur-jalur logistik gitu ya. Nah, itu kita kumpulin jadi satu sehingga menghasilkan satu peta IKN milik waskita. Jadi di situ kita kalau misalkan mau nyari data kontur, mau nyari data foto udara, desain, kemudian data jaringan transportasi dan lain sebagainya. Nah, itu tuh cukup buka satu halaman web aja, semuanya ada di situ. Nah, disitulah kenapa dalam proses implementasinya ini kita lebih ke tematik. Jadi solusi permasalahan apa nih yang bisa kita selesaikan? Nah, solusi itulah yang kita berikan gitu. Karena memang sifat dari inovasi ini tuh luas banget, mencakup apa ya, dari yang mungkin seserius tadi tuh satu peta IKN gitu kan, sampai mungkin dulu tuh Randy pernah kepikiran bikin carpooling waktu itu ya, waktu lagi COVID tuh. Untuk efektivitas penggunaan carpool. Kalau sekarang kan terbatas di satu divisi ya, biasanya punya satu carpool. Nah, ini tuh harapannya carpool ini bisa digunakan seperti kita kayak pesan Grab aja. Jadi nggak melulu menggunakan carpool yang sama nih. Jadi nggak tertentu dari divisi tertentu harus pakai carpool yang ini. Jadi terpusat gitu ya. Biar mobilitasnya juga lebih lebih efektif ya. Betul. Dan kalau ada yang mau bareng juga bisa kan. Iya. Dari WRT ke sini masa harus satu orang satu mobil kan. Iya kan, mesti nunggu dulu. Iya. Nunggu dulu. Iya. Kepikiran sampai situ. Jadi cuman pelan-pelan ya. Jadi disesuaikan sama yang dibutuhkan sekarang fokusnya di IKN, jadi yang dikembangkan untuk membantu proses di proyek-proyek di IKN. Nah, nanti dari situ kalau udah mature, udah jadi, nanti akan dilanjutkan ke selanjutnya. Gitu sih. Berarti rencana pengembangan inovasinya itu sampai ke
yang kehidupan sehari-hari kita sebagai insan waskita gitu ya. Bukan betul cuman sekali. proyek aja. Iya, berimpact langsung sama kehidupan kita ya. Iya, Bener, betul bener. banget. Iya, iya. Nah, terakhir nih pesan untuk insan muda waskita nih terkait dengan inovasi. Apa sih biar tetap semangat nih kita gitu. membakar apa ya, membakar semangat supaya Iya. kita juga nggak cuman, kan nggak mungkin cuman kalian aja yang berinovasi, kita Betul. semua pun harus berinovasi gitu. Nah, Betul, jadi betul. gimana cara kalian kasih pesan-kesannya? Oke, jadi pesan untuk insan muda waskita dari gua untuk insan muda waskita singkat aja sih, lebih ke dalam proses perencanaan inovasi itu gak usah mikir macam-macam dulu, cari solusi yang terdekat untuk kehidupan di sekitar kita dulu aja. Dan paling penting itu dalam proses perencanaan itu kita udah harus tahu nih goalnya tuh di mana sih. Jadi tahu goalnya apa, koridornya apa, sehingga kita udah bisa jelas menentukan apa yang mau kita gunakan, apa yang mau kita buat, resource apa yang kita punya dan sebagainya gitu. Jadi dan juga jangan takut untuk gagal sih, karena kayaknya yang inovator-inovator itu lebih sering gagalnya daripada berhasilnya. Itu sih. Yang penting berani mencoba Iya, ya Mas betul. ya. Coba aja dulu gitu. Coba aja Iya, dulu. betul. Jalanin aja dulu. Jalanin Iya. aja dulu. Kalau dari Mas Randi apa nih pesan-pesan untuk insan waskita? Kalau pesan dari gue untuk insan muda waskita dalam berinovasi adalah membuat ide atau punya ide itu gampang, yang susah itu realisasikan. Tapi ada yang lebih susah lagi, yaitu konsisten. Nah, jangan berhenti di tahap realisasi atau merealisasikan idemu, tapi teruslah berkonsisten untuk menerapkan idemu. Ya, insya Allah dari konsisten itu akan menghasilkan kesuksesan. Wah, luar biasa asik sendiri. banget. Seperti Mario Teguh ya. Iya. Gue jadi teringat satu kata-kata. Dia bilang big goals need big plan. Betul. Betul sekali. Dan ditambah konsistensi, gue yakin banyak sih insan muda waskita yang bakal memberikan inovasi-inovasi Betul. terbaik untuk waskita kita ini, waskita tercinta kita ini kan. Iya, berawal dari kita. Oke, silakan. Gimana Mas Oke. Asi? Ada yang mau tanya lagi nggak kira-kira? Mungkin udah kepanjangan kali ya Mas Kepanjangan, videonya iya. ya. Mungkin Iya kita sih. sudah closing saja ya di Kita sini. closing nih. Ya, soalnya udah lumayan banyak, udah bukan lumayan lagi ya, banyak Udah banget ilmu yang bisa daging kita banget dapat ya. ini, Udah daging udah. banget. Kalau Banyak kata anak sekarang tuh daging. gitu. Oke, daging banget. Oke. Oke, terima kasih Mas Randi, Mas Mas Andi Andi juga. sudah mampir ke Boyman Muda Talk yang hari ini. Semoga kalian bisa menginspirasi teman-teman insan muda waskita lainnya ya. Amin. Untuk berinovasi, memberikan Bermanfaat. ide-ide yang gak malu-malu, memberikan konsep-konsep yang lebih fresh lagi untuk Betul. perkembangan bisnis kita. Gitu. Oke, terima kasih Mas Randi, Mas Andi atas Terima kehadirannya. kasih. Oke, mungkin segitu dulu dari podcast kita hari ini. Betul. Gue Bagus Wira. Gue Sasi, saksikan podcast BUMN Muda Waskita selanjutnya. Oke, Bye-bye. terima kasih. Sampai jumpa kembali. Waskita untuk waskita.